kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, di awal pekan ini, marilah kita mengundang Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, Gembala yang baik, untuk memimpin setiap pekerjaan kita sepanjang hari ini. Karena itu mari kita membuka hati kita, mendengarkan firman kehidupan yang akan memberi kekuatan kepada kita melakukan tugas-tugas kita. Renungan harian untuk hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. Diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Salam sejahtera untuk kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, acap kali kita mendengar atau menghadapi kisah orang-orang tertentu yang dengan sengaja mencatut nama seseorang atau memakai nama seseorang untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan bagi banyak orang. Dia mencatut nama seseorang hanya untuk tujuan dan kepentingan diri sendirinya. Hal itu bisa berhubungan dengan bisnis yang sedang digelutinya, mungkin juga masalah pekerjaan atau jabatan tertentu yang sedang dibuka untuk orang-orang tertentu dalam sebuah proses seleksi atau untuk mendukung hal-hal tertentu dalam kehidupannya. Maka dia mencatut nama seseorang dengan mengatakan petinggi A sudah memberikan restu kepada saya. Karena itu tolong, kalau Anda mau selamat, kalau Anda mau bisnis Anda terus boleh berjalan, atau kalau Anda mau jabatan Anda terus, tolong pikirkan baik-baik, kalau tidak akan ada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin dengan keras dan dengan cara-cara yang tidak elegan, mencoba untuk menekan orang lain dengan menggunakan nama seseorang. Padahal dia mencatut itu dengan tidak terlebih dahulu menginformasikan kepada orang yang bersangkutan. Bahkan orang yang bersangkutan kenal pun tidak dengan orang yang memakai namanya. Nah tentu ini akan berakibat buruk bagi orang yang bersangkutan. Reputasi dan nama baiknya akan buruk. Dia akan tentu mendapatkan sesuatu yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Padahal dia tidak pernah memberikan rekomendasi atau otoritas untuk orang yang bersangkutan, bahkan kenal pun tidak. Dalam kehidupan kita hal seperti ini sering kali terjadi, karena kita tahu bahwa pengaruh dan nama seseorang itu tentu sangat efektif, itu sangat dapat berguna ketika kita misalnya terdesak dalam keadaan-keadaan tertentu. Apalagi kita menghadapi masyarakat yang rentan, orang-orang yang mungkin juga tidak memiliki kesadaran dan sikap kritis, sehingga dengan mudah mereka akan terpengaruh dan memberikan apa yang kita minta. Karena itu nama baik memang harus dijaga, dan nama seseorang tentu memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat luas. Terutama nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama yang memiliki kuasa baik di sorga baik di bumi. Dan nama itu tentu menjadi nama yang memberi kita jaminan kekuatan. Bukan sekedar sebutan, tetapi nama itu juga memberi kita jaminan akan keselamatan kita. Itu sebabnya dalam doa-doa dan permintaan kita selalu mengalamatkan setiap doa dan permohonan kita dalam nama Yesus Kristus, karena dia berkuasa, memiliki otoritas di bumi dan di langit, dapat memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam cerita Injil ini, Injil Yohanes ini, bahwa Tuhan Yesus dengan murid-murid menegaskan bahwa dia pergi kepada Allah Bapa di sorga, dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat ke rumah Bapa, supaya dia memastikan bahwa setiap orang-orang yang percaya, setia, dan taat kepadanya akan mendapatkan tempat ketika kehidupan yang akan datang, ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, membawa orang-orang percaya pada kehidupan abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dalam nats kita hari ini kita diingatkan bahwa jika kita meminta sesuatu dalam nama Tuhan, dia akan melakukan. Nah tentu sekali permintaan ini tidak hanya sekedar permintaan,
Permintaan ini harus memenuhi syarat, harus setidaknya berangkat dari iman, ketaatan dan kesetiaan kita, kepercayaan kita, hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam setiap permintaan dan dalam setiap nama yang kita sebut, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan. Mintalah maka Tuhan akan memberikan. Kalau kita mengetuk pintu itu, Tuhan akan membukakan. Itu adalah janji setia Tuhan bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap pengikut Kristus yang setia, yang tidak pernah mengingkari Dia sebagai Allah kita, sebagai gembala yang agung, sebagai Tuhan yang setia di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama sekali menjelang minggu-minggu Pasion yang akan kita lakukan beberapa waktu ke depan, kita diingatkan untuk kembali merenungkan makna pengorbanan Yesus itu. Kita diingatkan bahwa nama Tuhan itu sungguh-sungguh nama yang agung, nama yang telah memberikan kepada kita kekuatan, semangat, dan pengharapan bersama dengan Dia dalam situasi apapun yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita meminta sesuatu dalam nama Tuhan, karena Dia akan melakukan. Kalau kita saat ini sedang menghadapi begitu beratnya tekanan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, mari kita menyeru nama Tuhan supaya Dia melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dia dapat membantu kita dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan pandemi sekarang ini. Karena meskipun usaha dan berbagai upaya pemerintah terus diintensifkan mengatasi dampak dari COVID ini melalui penanganan yang sifatnya sangat sistemik dan terstruktur, tetap masih ada hal-hal yang menakutkan kita. Karena di beberapa tempat masih saja bertambah jumlah orang yang terpapar. Bahkan orang-orang yang sudah divaksinasi tidak dengan sendirinya bebas dari ancaman itu. Karena itu marilah kita meminta kepada Tuhan, dan dalam nama Tuhan itulah kita diberikan sebuah jawaban. Kita diberikan sebuah tuntunan iman, kita diberikan sebuah kepastian dan ketenangan yang sangat kita perlukan dalam menjalani hari-hari kita. Dan marilah pada hari ini, pada saat kita memulai tugas-tugas pekerjaan kita, pada saat kita akan merencanakan hal-hal yang perlu kita lakukan, atau program kegiatan kerja di tengah-tengah gereja kita, apakah dalam skala yang besar, di tingkat pusat, distrik, resort, atau huria, marilah kita mengundang campur tangan Tuhan dan meminta kepada Tuhan, karena dalam namanya Dia akan berkenan melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, hari ini pada saat kita mulai menuliskan daftar pekerjaan yang kita lakukan, menuliskan daftar rencana yang akan kita kerjakan, melakukan agenda-agenda yang sangat berat dan sangat menantang, yang membuat kita harus mencurahkan pikiran dan energi kita, marilah yakini firman Tuhan yang telah memberikan jaminan dan kekuatan kepada kita hari ini. Mintalah itu dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan melakukan. Serukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan melakukan. Bila ada keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan-kegiatan besar minggu ini, mari undanglah dan pastikanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus seluruh tugas-tugas kegiatan kita sepanjang minggu ini akan diberkati dan kita akan dimampukan untuk mengerjakan. Tuhan Yesus menyertai-mu dan Tuhan Yesus mengundangmu hari ini untuk tetap mengandalkan namanya dalam melakukan seluruh tugas-tugas pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan memberikan kepada kami jaminan bahwa hanya dalam nama-Mu lah kami dapat melakukan apapun, dan Tuhan berkenan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan pimpinan-Mu kami dapat melakukan seluruh pekerjaan kami minggu ini. Kami percaya Tuhan akan mendahului setiap pekerjaan kami. Karena itu biarlah hati kami sungguh-sungguh hanya bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.